Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Qa'il syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-qa'il khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Al-hadis, wallahu wa rasuluhu a'lamu bi muradih. Hadirin mukarramin wal mukarramat, para hadir, para ulama, tuan-tuan guru, guru-guru ngaji, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintah, sesepuh, kesepuhan, bini sepuh, terkhusus seluruh jajaran pengurus masjid Al-Qahar, terkhusus ketua masjid beserta seluruh jajarannya, Bapak dan Ibu jamaah sekalian, insyaallah kita adalah termasuk hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini Allah masih berikan kita kesempatan, kesehatan, taufik, hidayah, inayahnya, sehingga kita mampu menjalankan segala macam aktivitas ibadah, baik itu puasa, sholat yang wajib dan yang sunnah, amaliyah wajib, amaliyah sunnah, amaliyah mahdoh, ghair mahdoh, ritual dan juga sosial. Semoga segala macam ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menuntun kita, mengajarkan kita untuk menuju bahagia dunia, bahagia akhirat, yang suatu ketika waktu itu habis berjamaah subuh, baginda Nabi duduk bersama para sahabatnya. Habis subuh Nabi duduk sama sahabat, kemudian Nabi nanya sama sahabatnya, tahu tidak siapa orang atau hamba Allah yang paling mulia? Nabi nanya sama sahabat pertanyaan yang bukan Nabi tidak tahu jawabannya, tapi edukasi, pelajaran. Kemudian sahabat jawab, ya Rasul, hamba Allah yang paling mulia tentunya para malaikatnya Allah. Kemudian jawab Nabi, sudah barang pasti malaikat Allah mulia, karena mereka dekat dengan Allah dan mereka ibadah, tak punya nafsu, hanya punya akal, kerjaannya ibadah. Tentu pasti mereka hamba-hamba Allah yang mulia. Tapi bukan itu yang aku maksud. Sahabat diam lagi. Ada lagi yang bersuara, ya Rasul, kalau begitu orang yang paling mulia adalah
Nabi dan Rasul Allah adalah manusia-manusia pilihan Allah, dan mereka sudah pasti mulia. Bukan mereka yang aku maksud. Kemudian Sayyidina Abu Bakar bersuara, kata beliau, tentu mungkin orang yang paling mulia adalah kami ini, para sahabat ya Rasul. Kemudian Nabi bilang, sudah pasti kalian mulia, kalian hidup bersama, mendengar langsung Islam dari lisanku, bertemu setiap hari denganku, pasti kalian mulia. Dan kalian ashabi, para sahabat-sahabat. Tapi bukan itu. Lalu siapa ya Rasul? Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling mulia adalah mereka yang hidup jauh setelahku. Ya, mereka yang hidup tak pernah melihat aku, tak pernah bersalaman denganku, tak pernah bercengkrama denganku, tetapi mereka beriman dan percaya kepadaku, dan mereka rindu ingin bertemu denganku. Itulah jamaah Al-Qur'an. Aminnya pede. Dari aminnya yakin kan? Mereka adalah umat-umat, tak pernah bertemu denganku, tak pernah mimpi belum kita amanah, tapi kita rindu dan ingin bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti rindu, umroh sampai sekarang antri, haji sampai sekarang antri, rindu ingin ziarah ke Raudhah, ke makamnya Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa ziarah ke sana. Amin ya rabbal alamin. Maka orang yang paling mulia adalah orang yang rindu kepada Nabi, cinta kepada Nabi. Dan salah satu perilaku Nabi senang setelah sholat berjamaah enggak buru-buru pulang, kumpul membicarakan agama, bukan bicarain orang, membicarakan agama, membicarakan hukum-hukum Allah. Maka satu ketika Nabi keluar dari rumahnya, saat itu ditemani oleh, dalam riwayat Sayyidina Bilal, dalam riwayat Ja'far bin Abi Thalib, ponakan sepupu beliau. Nabi melihat dua perkumpulan, yang satu jamaah sedang wirid zikir masing-masing. Ada yang baca Quran, ada yang baca Asmaul Husna, ada yang baca macam-macam, istighfar, sholawat, tapi masing-masing sendiri-sendiri. Yang satu lagi berkumpulan dipimpin ketua masjid lagi belajar Quran. Kemudian kata Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, ya Rasul, hendak kemana? Dan mana yang terbaik di antara dua kelompok ini? Kemudian Nabi bilang, dua-duanya baik. Yang ini lagi berzikir baik, yang ini lagi ngaji juga baik. Tapi ada yang lebih baik dari mereka. Siapa? Mereka yang sedang ngaji, yang sedang taklim, membicarakan, membahas hukum-hukum Allah, dan itu mereka yang terbaik. Dan aku senang bersama mereka. Maka insya Allah kita sudah mengikuti apa yang disenangi Nabi. Semoga kita juga disenangi oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Maka insya Allah pagi ini ngaji selesai jam 10. Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, alhamdulillah kita bersyukur masih berada di bulan yang suci, bulan yang mulia, pemimpinnya segala bulan, yaitu bulan Ramadan. Semoga di bulan Ramadan ini kita berdoa segala ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jika dikatakan kami baca kitab Al-Bunyah karya dari Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kajian khusus kami bersama santri di bulan Ramadan. Kalau boleh dikatakan, inna sayyidal bashar, sesungguhnya segala sesuatu ada pemimpinnya, ada penghulunya. Jika boleh dikatakan penghulunya manusia
tentulah yang pantas jadi penghulu manusia adalah Nabi Allah Adam alaihi salam, karena beliau asal muasalnya adanya kita, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Maka pantas Nabi Adam alaihissalam bergelar Sayyidul Bashar, pemimpinnya manusia. Manusia berbangsa-bangsa, kita bangsa Asia, ada juga bangsa Arab, dan pemimpin bangsa Arab yang paling pantas adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian baginda Nabi bukan hanya Sayyidul Arab, tapi menjadi Sayyidul Ajam, menjadi pemimpin seluruh umat manusia. Kemudian di Persia juga ada pemimpin Persia zaman Nabi, yaitu sahabat baginda Nabi, namanya Salman Al-Farisi, yang punya ide ketika penyerangan kafir Quraisy ke Madinah. Dia mempunyai ide, punya gagasan membuat tarik yang kita kenal dengan Khandaq. Maka perang itu disebut perang Khandaq. Kalau lagi umroh melewatin di Khandaq ada tarik. Itu Salman Al-Farisi, orang Persia, dan beliau jadi pemimpinnya orang Persia. Sama Rom, negara Roma, punya pemimpin. Maka Sayyidul Rum adalah Suhaib, sahabat baginda Rasul. Afrika punya orang mulia, punya orang hebat. Habasya kalau dulu, kalau sekarang benua Afrika. Kalau dulu negara Habasya, Habsyi, punya pemimpin yang hebat, yang namanya sampai sekarang terpampang di jadwal. Ada ya? Bilal bin Rabah. Ini orang Afrika, muadzinnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya sama Nabi luar biasa. Sebelum meninggal wafatnya Nabi, Sayyidina Bilal enggak sanggup tinggal di Madinah. Maka beliau meminta izin kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, khalifah Rasulullah, untuk tidak tinggal di Madinah. Saya mau tinggal di Syam. Kenapa? Tak kuat. Hati saya belum begitu tangguh, belum begitu kuat. Setiap melihat sesuatu yang pernah bersentuhan dengan Nabi, saya nangis, kebayang terus Nabi. Enggak kuat. Akhirnya diizinkan selang setahun 2 tahun Sayyidina Bilal tinggal di Syam. Di Syam itu Jordan sekarang ya, apalagi Lebanon ya, termasuk Syam. Selang 2 tahun mimpi, Sayyidina Bilal mimpi ketemu Nabi. Sama kayak Bapak pernah mimpi ya, ketemu siapa? Ketemu Nabi juga ya, amin. Nah, Sayyidina Bilal ketemu Nabi. Apa kata Nabi? Wahai Bilal, kamu enggak rindu, enggak kangen, enggak rindu. Kemudian bangun Sayyidina Bilal, langsung bergegas pergi ke Madinah. Lalu mimpi Rasul, langsung berangkat ke Madinah. Sampai di Madinah selesai ziarah, ketemu, pulang dari ziarah Nabi, keluar ketemu dengan cucu baginda Nabi, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Sudah agak gede, remaja lah. Kemudian kata Sayyidina Hasan dan Husain, wahai paman Bilal, cobalah kumandangkan azan. Kami rindu, sudah lama enggak dengar azan dari Sayyidina Bilal, dari kau. Kemudian kata Sayyidina Bilal, kalau bukan cucunya Nabi enggak mau. Karena yang meminta cucunya baginda Nabi, Sayyidina Hasan Husain, Sayyidina Bilal siap mengiyakan azan, mau azan. Masuk waktu sholat, masuk ke dalam masjid, Sayyidina Bilal udah dalam masjid udah nangis. Sebab biasanya baginda Nabi itu sholat dijemput sama Sayyidina Bilal. Jadi sebelum azan, Sayyidina Bilal ke rumah Nabi dulu, kan dekat rumahnya di situ doang, pinggir masjid. Mengabarkan ya Rasul, waktu sholat tiba, Nabi keluar sama Sayyidina Bilal. Nabi di bawah masjid, Sayyidina Bilal naik ke atas menara. Itu kenapa kita ada
manggil orang untuk sholat, harus dari luar. Kalau iqamah menandakan waktu sholat siap dikerjakan, maka iqamah di dalam. Kalau adzan manggil orang dari luar, kalau iqamah ngajak orang yang sudah ada di dalam masjid, maka ada aturan. Adzan boleh dari toa atas. Kalau iqamah cukup apa ini? Mik dalam ya, speaker dalam atau sound dalam. Nah jemaah rahimakumullah, Sayyidina Bilal naik ke atas menara udah nangis, sebab biasanya kalau melihat ke bawah ada nangis. Kemudian beliau ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, biasa. Tapi ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nangisnya sampai pingsan. Maka ada dua kesedihan terjadi di kota Madinah. Pertama, ketika Rasulullah wafat, nangis seisi kota Madinah, sedih. Bukan tak terima takdir Allah, karena cinta yang luar biasa kepada Nabi. Yang kedua, ketika Sayyidina Bilal adzan, peristiwa tadi, saking rindunya mereka merasa baginda Rasulullah kembali ada. Kerinduan itu nambah muncul. Nah, para sahabat mulia, mereka rindu kepada Nabi-Nya luar biasa. Mudah-mudahan juga kita dijadikan orang-orang yang rindu kepada Rasulullah, orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, yang kata Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang cinta kepadaku bakal bersamaku di surga. Insyaallah Bapak Ibu semua bersama Nabi di surga. Nah, dari aminnya pede lagi kita ya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka pemimpin Afrika, orang bertakwanya yang paling pantas adalah Sayyidina Bilal bin Rabah. Begitu juga hari punya pemimpin, dan pemimpinnya hari adalah hari Jumat. Demikian juga malam punya pemimpin, pemimpinnya malam Sayyidul Laila, pemimpinnya penghulunya malam adalah malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ada di bulan Ramadan. Insyaallah kita semua dapat berkah Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Karena ada yang dapat berkah Lailatul Qadar, ada yang dapat melihat langsung Lailatul Qadar, ada yang merasakan saja Lailatul Qadar hadir. Dan yang jelas Lailatul Qadar tidak akan dirasakan, tidak akan dinampakkan kepada orang-orang yang hatinya enggak nyambung sama Rasulullah, enggak nyambung sama Allah. Lailatul Qadar berkahnya tidak akan dirasakan oleh orang yang maksiat di bulan Ramadan. Alhamdulillah min. Kalau kita kan ahli masjid semua, insya Allah berkah Lailatul Qadar dapat tahun ini ya. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga kitab-kitab punya pemimpin, dan semua kitab turun di bulan Ramadan. Semua kitab Samawi, ada kitab Taurat Nabi Allah Musa alaihissalam turunnya di bulan Ramadan. Kitab Zabur Nabi Daud alaihissalam juga turun di bulan Ramadan. Kitab Injil Nabi Allah Isa alaihissalam juga turun di bulan Ramadan. Demikian suhuf para nabi, semuanya turun di bulan Ramadan. Dan semua kitab itu ada pemimpinnya, dan pemimpinnya kitab adalah Al-Qur'anul Karim, yang insyaallah sudah ada yang khatam katanya di masjid ini ya. Alhamdulillah sudah ada 3 kali khatam Bapak. Ada 3 kali khatam. Dia pakai kaul bahwa baca surah Qul sama dengan khatam. Nah, ini pendapat yang dipakai. Nah, jemaah rahimakumullah, Al-Quran itu dalam satu surah ada pemimpin surat dalam Al-Quran, dan sayyidus surah dalam Al-Quran, pemimpinnya surah dalam Al-Quran adalah surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Maka kalau bisa satu surah sekali duduk dibaca 3 juz, berkah insyaallah. Jika kita di rumah, ini kata ulama, kalau di rumah kita menafsirkan hadis baginda Nabi
Tahu kuburannya? Seindah-indahnya orang yang di sini nggak mau tinggal di kuburan. Benar? Seindah-indahnya kuburan nggak mau tinggal di sana. Tapi mau nggak mau bakal balik ke sana. Nah, jemaah rahimakumullah, menafsirkan hadis ini para ulama kemudian mengajarkan kita supaya jangan jadi rumah kita seperti kuburan. Tak betah kita di rumah, bacakan surah Al-Baqarah 1 kali khatam, 1 kali dulu. Insya Allah rumah itu bercahaya, membawa kedamaian, ketenangan, kenyamanan, keberkahan untuk sang penghuni rumah. 1 kali banyak. Semua berapa ayat? Banyak ya, 3 juz. Jamaah rahimakumullah. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ada sayyidnya, ada pemimpinnya, dan pemimpin surah Al-Baqarah adalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai seterusnya. Kemudian batu, semua batu yang ada di bumi ini juga ada pemimpin, dan pemimpinnya batu adalah Hajar Aswad. Hajar Aswad yang nempel di dinding Ka'bah. Ada yang sudah pernah nyium Hajar Aswad? Tapi ada pahala yang sama dengan mencium Hajar Aswad. Nah, ini dimiliki oleh perempuan, oleh ibu-ibu. Jika mau mencium suaminya, kebetulan suaminya juga warnanya hitam, jadi pas. Sini Pak, nyium Hajar Aswad. Luar biasa berpahala nyium Hajar Aswad. Pemimpinnya seluruh batu mana, ya, bukan batu aja, bukan. Semua batu pemimpinnya adalah Hajar Aswad. Sumber mata air ada pemimpinnya, dan penghulu mata air adalah sumur Zam-Zam yang terbaik. Maka air yang terbaik itu adalah air yang keluar dari jari Rasulullah. Air yang keluar dari jari Rasulullah, mukjizat bagi Nabi, itu yang terbaik. Nabi kita punya mukjizat. Ada satu kitab khusus membahas tentang mukjizatnya Nabi kita. Lebih dari 1000 mukjizat Rasulullah SAW. Yang terbesar adalah Al-Quran. Salah satu mukjizat Nabi keluar air dari jari-jari beliau. Dan itu air yang keluar dari jari beliau adalah air yang paling mulia. Enggak keluar lagi, enggak nemu lagi, dan enggak bakal nemu lagi air itu. Baru kemudian air yang terbaik yang kedua adalah air Zam-Zam. Kemudian yang ketiga adalah air dari sungai Nil. Di mana di sungai ini? Mesir, ya, Egypt. Ada di Mesir. Air dari sungai Nil itu yang terbaik. Baru kemudian terbaik yang selanjutnya sungai Lengkaya, sungai Ogan, baru. Dan jemaah rahimahumullah, itu sumur yang terbaik. Pemimpinnya adalah sumber mata air Zam-Zam. Kalau andai kata tongkat kayu yang terbaik adalah tongkat kayunya Nabi Allah Musa alaihissalam, yang dengan tongkat kayu itu mengalahkan penyihir Fir'aun, juga bisa membelah laut. Jangan dibayangin Bapak punya tongkat ini jadi hebat. Dan tongkat Nabi Allah Musa alaihissalam. Ikan juga ada pemimpinnya ikan. Pemimpinnya ikan adalah ikan yang pernah menelan Nabi Allah Yunus alaihissalam. Ikan Nun namanya. Ini rajanya ikan, pemimpinnya ikan. Juga kuda. Kuda itu ada pemimpinnya. Siapa pemimpinnya kuda? Yang dipakai kendaraan bagi Nabi Isra Mi'raj namanya Buraq. Malaikat itu ada rajanya, ada pemimpinnya. Rajanya malaikat adalah malaikat Jibril alaihissalam. Jadi rajanya malaikat. Kemudian yang senang cincin, senang cincin ya, pakai batu akik. Ada rajanya batu akik adalah batu akiknya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Mau dicari sampai sekarang itu orang Israel tuh gali
tanah segala macam, nyari khatam Sulaiman, nyari cincinnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Kemudian bulan punya pemimpin, dan pemimpinnya bulan sekarang kita ada di dalamnya, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan berkah Ramadan Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, di bulan Ramadan ada satu malam namanya malam Lailatul Qadar, malam yang mulia. Ayatnya kita masyhur, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Nah, ini ada anjuran dari ulama dan kebiasaan di para ulama, para wali-wali Allah, jika di 10 akhir, di 15 akhir itu surahnya dalam tarawih membaca surah Al-Qadar. Jadi ada dalil baca surah Al-Qadar. Biasa rakaat kedua, rakaat pertamanya surah apa lebih tinggi dari anzalna, sebab adab baca Quran, adab baca Quran itu turun ke bawah, bukan naik ke atas. Kalau dari Al-Baqarah berarti rakaat keduanya Ali Imran. Terus kalau dari Al-Hakumut rakaat keduanya Al-Asr. Terus ke bawah. Begitu adabnya, bukan naik ke atas. Adab membaca Quran. Jamaah rahimakumullah, maka insyaallah sedikit mudah-mudahan bermanfaat tentang Lailatul Qadar untuk kita yang terjadi di bulan Ramadan menurut pendapat para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umumnya Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 akhir di bulan Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian ragam pendapat ulama. Yang pertama Imam Malik, yang kita kenal mazhabnya dengan mazhab Maliki. Imam Malik punya pendapat bahwa Lailatul Qadar itu biasa terjadi di semua malam 10 hari terakhir. Kata Imam Malik. Jadi 10 hari terakhir, mau 20, 21, enggak ganjil gitu. Ganjil genap. Pokoknya di 10 hari terakhir biasanya terjadi peristiwa Lailatul Qadar. Kata Imam Malik. Pendapat Imam Syafi'i, dengan kita nih, mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, beliau berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu biasanya terjadi di malam ke-21. Kata Imam Syafi'i, malam 21. Sekarang baru berapa malam gitu? 10. Malam 10 ya. Kemudian Sayyidatuna Aisyah, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini juga punya pendapat. Kata Siti Aisyah bahwa Lailatul Qadar itu biasanya terjadi di malam yang ke-19. Ini ragam pendapat. Malam ke-19. Kemudian sahabat baginda Nabi namanya Abu Burdah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Lailatul Qadar itu malam ke-23. Malam ke-23. Kemudian kata sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari dan cucu baginda Nabi Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu itu mengatakan Lailatul Qadar itu malam ke-25. Malam ke-25. Sayyidina Bilal Ibn Rabah, beliau juga punya pendapat bahwa Lailatul Qadar itu biasa terjadi di malam yang genap, tanggal 24 Ramadan. Lailatul Qadar. Kemudian Ibnu Abbas dan Ubay bin Ka'ab punya pendapat juga bahwa Lailatul Qadar terjadi di malam ke-27. Malam ke-27. Imam Hambal bilang sama tuh dengan Ibnu Abbas dan Ubay bin Ka'ab, malam ke-27. Kata Imam Hambal. Kemudian para ulama ada juga yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar tidak mesti di 10 hari terakhir Ramadan. Lailatul Qadar bisa terjadi dimulai dari awal malam Ramadan.
Gak ada yang tahu. Sebab itu sirrun min asrarillah, rahasia dari rahasia-rahasianya Allah. Gak ada yang tahu. Tapi bisa terjadi mulai dari malam awal Ramadan, tengah Ramadan, akhir Ramadan. Dan orang yang beribadah di malam itu, ibadahnya khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalikan kalau sedekah, masya. Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, itu ragam pendapat para sahabat, istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kemuliaan Lailatul Qadar. Karena hanya di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Disebut malam Lailatul Qadar, malam turunnya Al-Qur'anul, turun Al-Qur'an secara keseluruhan di malam Lailatul Qadar. Jemaah rahimakumullah, siapapun yang bersama Al-Qur'an pasti mulia. Maka amalan sunnah terbaik di bulan Ramadan adalah membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an itu amalan terbaik di bulan Ramadan. Maka kita kenal di masjid-masjid ada kegiatan, ada rusan. Kalau orang kita kan begitu, kalau dibikin acara ditambahin akhiran, tadarus sendirian, kalau bareng-bareng tadarusan, tahlil sendirian, bareng-bareng tahlilan, wirid sendirian, bareng-bareng wiridan, zikir sendirian, bareng-bareng zikiran, sholawat sendirian, bareng-bareng. Itu entah dari mana begitulah. Alis sendirian, kalau bareng-bareng. Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, itu terbaik di bulan Ramadan. Maka insyaallah mudah-mudahan dikasih semangat kita mau baca Al-Quran. Sehataman dalam 1 bulan baik, mau 3 kali hatam dalam sebulan boleh, silahkan. Enggak hatam-hatam, yang penting pernah baca juga boleh. Insya Allah berkah untuk semuanya di bulan Ramadan. Kalau memang kita sehari 1 juz, sehari 1 juz, tinggal dikali 1 juz itu kira-kira berapa lembar? 9 lembar apa? 9 atau 10 lembar, berarti habis sholat 2 lembar. Kalau 5 kali sholat 10 lembar, 1 juz itu sehari semalam. Ditambahlah asalnya jadi 4 lembar karena habis maghrib sibuk sama kolok, sibuk sama rujak, jadi nggak bisa baca Quran, double. Maka mudah-mudahan kita dikasih semangat baca Al-Quranul. Karena apapun yang bersama Al-Quran pasti mulia, Bapak Ibu, pasti hebat, pasti istimewa. Apa aja yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti mulia, pasti hebat. Sebab itulah mukjizat yang satu-satunya mukjizat yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul yang abadi sampai yaumil qiyamah. Cuma Al-Quran. Nabi Musa punya mukjizat bisa membelah lautan. Nabi Musanya wafat, mukjizatnya habis. Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati, yang wafat, dia hidupkan kembali. Nabi Isanya diangkat oleh Allah, habis mukjizatnya. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Daud bisa melembutkan besi baja. Nabinya nggak ada, habis mukjizatnya. Tapi beda dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabinya sudah wafat, nabinya sudah tidak ada, mukjizatnya abadi ila yaumil qiyamah, namanya Al-Qur'anul Karim. Satu-satunya mukjizat. Dan itulah petunjuk bagi kita. Apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti mulia. Mana bukti contohnya? Al-Quran turun di 1 malam, namanya malam Lailatul. Ada Al-Quran, Lailatul Qadar dari Sayyidul Lailah, pemimpinnya seluruh malam. Al-Quran dititipkan Allah kepada malaikat, namanya Jibril alaihissalam, untuk disampaikan kepada baginda Nabi. Malaikat Jibril dititipin Quran, jadi malaikat yang paling mulia, jadi rajanya malaikat.
Al-Quran turun di satu bulan, namanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan pun karena adanya Al-Quran jadi bulan yang paling mulia dalam masa depan. Al-Quran diturunkan Allah kepada nabi kita yang mulia, maka nabi kita menjadi khairul anbiya wal mursalin, menjadi nabi dan rasul yang paling mulia. Adanya Al-Quran bagi kita. Kemudian Al-Quran dititipkan kepada kita umatnya Rasulullah, maka umatnya Rasulullah menjadi umat yang paling mulia. Bukti mulianya surga nggak boleh dimasuki oleh umat manapun sebelum jamaah Al-Qur'an masuk semua ke dalam surga. Nah, dari aminnya beda lagi. Nggak boleh. Umat Nabi Isa tunggu, umat Nabi Musa entar dulu, umat Nabi Nuh belakangan, umat Nabi Ibrahim waiting list. Sehingga apa? Umatnya Rasulullah semua masuk ke dalam surga, dan proses umatnya Rasulullah masuk ke dalam surga juga ngantri. Ada yang duluan, ada yang belakangan. Nunggu cek dulu segala macam. Ya. Tapi dipanggil, dan orang yang dipanggil dari umatnya Rasulullah yang paling duluan adalah muadzin, tukang azan. Dipanggil duluan masuk surga. Dipanggil duluan masuk surga. Muadzin dipanggil. Coba deh. Dipanggil duluan masuk surga. Muadzin begitu mau masuk surga di stop. Mau ke mana? Masuk surga. Kenapa? Tukang azan. Tahu nggak? Kan saya ketua masjid. Saya nunjuk jadi muadzin. Jadi gimana? Berarti saya dulu ketua masjid. Begitu ketua masjid mau masuk, jamaah kumpul. Oh, mau kemana? Ke surga. Kan masjid kosong kalau nggak ada jamaahnya. Maka jamaahnya duluan ketua masjid kirim. Begitu jamaah mau masuk, datang Ustaz. Mau kemana? Ke masjid. Kenapa emang? Sebab ahli jamaah di masjid duluan masuk surga. Kata siapa? Kata Ustaz. Jadi Ustaz duluan. Ada orang-orang kaya yang dermawan. Stop Ustaz. Mau kemana? Masuk ke dalam surga. Ustaz disumbang sama saya. Pondok, masjid, pesantren saya yang nyumbang. Bisa berjalan ibadah, dakwah saya yang nyumbang. Jadi saya duluan. Kata orang yang dermawan. Begitu dia mau masuk surga, datanglah dia. Saya betul, kiai. Kiai Ustaz lagi. Tahu Ustaz dari mana? Iya dari kiai, dari ulama. Maka ujung-ujungnya bareng-bareng semua masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sudah jam 6. Mungkin ada yang mau ditanyakan, jawabannya wallahu a'lam. Semoga apa yang saya sampaikan tentang kemuliaan Ramadan, tentang kemuliaan Lailatul Qadar, insyaallah mungkin kalau masih ada pertemuan kita ngaji tafsir surah Al-Qadar ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, menurut pendapat para ulama, supaya menggugah semangat kita dalam beribadah. Dan yang terbaik, yuk baca Al-Qur'an banyak-banyak di bulan Ramadan dengan adab Al-Quran dibaca dengan adab. Dibaca punya wudu, nggak punya wudu jangan baca Quran. Boleh nggak pegang Quran nggak punya wudu? Ya bagusnya punya wudu ya. La yamassuhu illa mutahharun. Jangan pegang Quran kecuali dalam keadaan suci. Belajar adab dari yang kecil-kecil ya. Naruh Al-Quran harus di tempat yang paling tinggi. Jangan salah paham. Kalau di atas plafon kan salah lagi ya. Part yang paling tinggi ya kan kecil-kecil. Punya handphone jangan taruh di atas Quran. Habis baca Quran pakai kacamatanya jangan taruh di atas Quran, taruh di sampingnya. Hal-hal kecil. Dan kadang-kadang hal-hal kecil yang membawa kita mulia. Membawa Al-Quran jangan kayak bawa jinjing apa gitu ya. Nah coba dikenal.
niat memuliakan Al-Quran. Insya Allah Al-Quran memuliakan kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanya satu aja, keduanya. Tidak ada ya? Sudah paham ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita paham semua. Bapak, Ibu, jemaah rahimakumullah, demikian yang bisa kami sampaikan. Terakhir, ada satu doa. Doa ini dibaca oleh Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita baca bareng-bareng atau ngamin ya? Amin deh ya? Mudah-mudahan membawa berkah. Doa ini dibaca khusus di bulan Ramadan. Insya Allah berkah doa ini kita juga dapat keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Kita baca doanya ya. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya syahr siyam. Assalamu alayka ya syahrul qiyam. Wassalamu alayka ya syahrul iman. Wassalamu alayka ya syahrul Quran. Wassalamu alayka ya syahrul anwar. Wassalamu alayka ya syahrul maghfirati wal ridwan. Wassalamu alayka ya syahrul darajati wal najati minan niran. Wassalamu alayka ya syahrul taibin al-amilin. Wassalamu alayka ya syahrul abidin. Assalamu alayka ya syahrul mujtahidin. Assalamu alayka ya syahrul aminin. Kunna lil asina habsan walil muttaqina unsaan. Assalamu alayka ya syahrul qanadili wal masabihil zahirah wal uyunis sahirah wal dumu'il hadilah wal maharibil muta'attarah wal ibaratil munsiki wal munsakabatil mutafaqqirah wal anfasis sahidati minal qulubil mukhtariqah. Allahumma ij'alna mimman qabalta siyamahu wa salatahu wa badalta sayyi'atahu bihasanatihi wa adkhalahu birahmatika fi jannatika wa rafa'ta darajatihi birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Itu doa dari Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dibaca. Ya sudah hafal tadi ya. Sekali baca. Hafal sudah ya?